Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan para guru asatid, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh, pejuang subuh yang berbahagia. Alhamdulillah, untuk kesekian kalinya kita bisa bertemu, bersilaturahim dalam sebuah majelis ilmu yang mudah-mudahan banyak memberikan manfaat untuk kita, karena sepanjang kehidupan kita harus terus berusaha untuk memperbaiki diri, bagaimana kita beriman, bagaimana kita berihsan, beriman, berislam, berihsan. Mudah-mudahan tingkatan-tingkatan yang semestinya harus kita raih dan kita capai itu menjadi prioritas, karena selama ini bisa jadi urusan yang berkaitan dengan dunia bisa jadi lebih kita prioritaskan. Perihal tentang bagaimana kita berislam, bisa jadi ketika kita di masjid ngobrol-ngobrol, bicara, diskusi tentang agama, tidak sebanyak dengan urusan yang berkaitan dengan hal duniawi. Maka Al-Fakir sering menyampaikan, ketika masjid kita berusaha untuk menyajikan kajian-kajian yang berkaitan dengan agama, minimal ada yang harus kita prioritaskan. Sabtu pagi ada kajian Al-Quran, dan beberapa habis maghrib juga sama. Itu bagi yang teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang memiliki kesempatan dan kesempatan yang berharga, manfaatkan. Kalau di rumah tidak ada aktivitas, mungkin sekali-kali kita perlu melihat di sekeliling kita, di tetangga kita. Pada zaman kalau kami dulu kecil itu habis maghrib pasti mengaji. Sekarang kira-kira seberapa banyak tetangga-tetangga kita atau rumah kita mengaji? Itu yang paling sederhana, dan itu sebetulnya dampaknya besar. Namun yang kita jumpai sekarang bisa jadi karena berbagai macam kesibukan, tidak banyak keluarga-keluarga yang membudayakan, mentradisikan ngaji habis maghrib, syukur-syukur berhabis subuh. Jadi nanti usikum wa nafsi, mudah-mudahan sepulang dari pengajian dan hari-hari selanjutnya, upayakan habis subuh, habis maghrib, kita biasakan keluarga kita mengaji. Kalau belum, minimal kita mulai. Jangan sampai semakin umur bertambah, kedekatan kita sama Allah itu berkurang. Seharusnya semakin umur bertambah, kesungguhan, ketekunan kita beribadah kepada Allah semakin baik. Dan itu dimulai dari setruman-setruman, sengatan-sengatan para asatid dalam memotivasi kita berislam. Jamaah yang berbahagia, saya kadang bertanya, saya ngajar PAI, Pendidikan Agama Islam di kampus. Saya bertanya kepada mahasiswa itu, kamu muslim nak? Iya pak. Apa itu muslim? Ya muslim pak. Ya Islam pak. Iya, muslim itu apa?
Kalau tidak salah beberapa bulan yang lalu saya menyampaikan Islam itu kepasrahan, berserah diri. Islam itu kepatuhan. Muslim itu kan ismul fa'il, pelaku yang melakukan, menjadi subjek. Jadi kalau kita Muslim, berarti kita pelaku apa yang ada dalam Islam. Apa yang ada dalam Islam? Yang sederhana dalam rukun Islam. Kalau dalam kitab-kitab yang lain di situ dikatakan al-khudu wal-inqiyad lima jaa bihi Rasulullah. Kepatuhan, kepasrahan, ketertundukan dengan apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Banyak, global, seluas makna yang ada dalam Al-Quran. Maka ketika kita bertanya, kita ini kira-kira benar-benar Muslim atau Muslim yang, kalau dalam sinetron ada itu ya ibu bapak itu, Muslim yang KTP, wallahu alam bishawab. Maka di situ kita bisa mengukur indikatornya, sejauh mana kita memiliki kepatuhan dan ketertuntukan dengan aturan-aturan, ajaran-ajaran yang ada dalam agama kita. Jamaah subuh rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas selanjutnya dari apa yang kami sampaikan beberapa bulan yang lalu. Temanya adalah ciri-ciri Muslim sejati. Meskipun banyak indikator dari itu, namun yang akan kami sampaikan hanya 5 saja. Kita mengambil dari apa yang ada dalam Al-Quran, karena di situ otentik dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi jamaah yang berbahagia, kita ini Muslimnya Muslim yang mana? Gitu. Maka di antara indikator ciri seorang Muslim yang sejati, yang pertama adalah memiliki ketakwaan yang memadai. Jadi ketakwaan ini banyak kita dengar. Kata-kata takwa terulang secara derivasinya 245 kali dalam Al-Quran. Berarti seluas makna itu dan bahkan lebih luas dari itu. Yang sering kita dengar setiap Jumat, khotib akan menyampaikan, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi, menghindar, menjauh dari apa-apa yang dilarangnya. Pertanyaannya adalah, sebanyak apa perintah Allah? Banyak banget. Banyak banget itu. Jadi mbak ibu-ibu yang biasanya mungkin mudah-mudahan tidak menjadi tradisi, yang gosipnya lebih daripada diskusi sama Allahnya, ya dikurangi misalnya. Yang bapak-bapak biasanya ongkong-ongkong yang tidak perlu dan semacamnya, yang itu mendatangkan yang tidak baik, tinggalin misalnya kayak gitu. Itu yang sederhana-sederhana. Jadi yang semestinya kita kalau sudah 50-40 tahun ke atas, lebih tekun untuk banyak sholat, lebih tekun untuk banyak ngaji dan semacamnya, harus kita tunaikan. Karena apa? Itu disiplin diri. Itu disiplin yang akan menjadikan jiwa kita akan tumbuh dengan baik. Maka sungguh aneh dan kita tidak bisa mengerti kenapa kita semakin tua, kepatuhan itu kita batasin. Kepatuhan kepada Allah kita batasin. Enggak salah 10 menit tadi itu saya lihat. Itu kesempatan 10 menit itu istighfar bisa berapa kali itu? Selain sholat qobliyah, sholat tahiyatul masjid, kemudian qobliyah subuh, mungkin sholat-sholat yang lain. Nah itu istighfar, sayyidul istighfar seharusnya menjadi hal yang harus kita kencengin itu, kita prioritaskan. Supaya apa? Saya ini serius ya Allah, ingin minta ampun kepada Engkau. Dan lafaz yang sudah diajarkan oleh Rasulullah wajib kita hafal. Sayyidul istighfar itu wajib kita hafal. Jangan pakai alasan, Pak Ustadz, kita kan semakin tua. Bukan itu. Justru semakin tua, semakin sepuh, usia semakin berkurang, kesempatan hidup semakin berkurang, ketekunannya harus melebihi jatah yang muda. Dan yang muda juga tidak mau kalah dengan yang tua. Manakala keilmuan kita tentang agama ini berusaha kita tunaikan dengan baik. Lihatlah para sahabat-sahabat. Oke, sahabat terlalu jauh. Minimal orang-orang yang soleh. Itu pasti ketekunan dalam beragamanya
diseriusin. Ya, mudah-mudahan jamaah yang ada di sini dan saudara-saudara kita yang lain menekunin agama ini tidak hanya sekedar retorika, omongan-omongan saja, tapi dari perilaku-perilaku kita, baik muamalah kita kepada Allah itu harus semakin baik. Sujud kita, hal-hal yang berkaitan dengan agama ini kita tekunin. Karena apa? Saya sering menyampaikan, ketika ilmu tentang agama kita ini terbatas, tidak mencukupi, bisa jadi dalam benak hati kita mengatakan agama ini beban, sangat berbahaya. Sholat itu beban, sangat berbahaya. Zakat itu beban, sangat berbahaya. Padahal apa yang ada dalam agama ini tidak ada satupun yang menyengsarakan pelakunya kita sebagai seorang muslim. Keterbatasan ilmu itulah yang menyebabkan kita mengatakan agama kita ini menjadi beban, atau ajaran yang ada dalam agama kita ini menjadi beban. Bapak Ibu yang berbahagia, kadang-kadang saya melihat TikTok. Di situ maaf, beberapa agama lain sekarang perdebatan antar agama ini terus tambah ramai, Pak. Jadi yang Kristen, konsep tentang ketuhanan Kristen diutik-utik. Nanti kalau melihat di Hindu, di Sungai Gangga, meskipun itu saya tidak tahu, tapi mudah-mudahan benar itu. Bagaimana tata cara mengurus mayat. Kita ini sebagai orang Islam itu dimuliakan oleh Allah tuh. Lihat saudara-saudara kita muslim yang meninggal pasti diurus dengan dihormat, tinggal sebaik-baiknya. Tapi tengoklah, maaf, agama yang lain itu, terutama Hindu, bisa jadi kita nangis di situ. Bisa jadi kita akan, kok begitu caranya? Ya memang cara mereka begitu, cara menghormati mayat. Tapi lihat di kita sebagai muslim dihormati sedemikian rupa. Bahkan kalau ada ambulan lewat pun sekarang jalan dikuasai dan semacamnya dengan berbagai macam dalih. Tapi penghormatannya luar biasa itu. Artinya apa? Allah itu menghargai kita. Nah, ketika Islam sudah menempel dalam diri kita, jangan sampai keislaman kita ini, kemusliman kita, antara usia 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, sampai 50 tahun tetap saja pada posisi itu. Na'udzubillah min dzalik. Maka jamaah yang berbahagia, ada riwayat yang setiap hari kita baca itu. Ada riwayat yang harus kita baca itu. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Kita termasuk orang soleh. Itu doakan di dunia. Setiap Jumat itu unik. Setiap Jumat unik itu. Jadi kalau mungkin jamaah belum paham itu, biasanya khatib akan membaca itu. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat. Kalau itu belum dibaca, biasanya jamaah nggak akan amin amin gitu. Padahal dari awal sudah didoain itu. Jadi kita di setiap hari dapat doa antar kaum muslimin di seluruh dunia. Nah, ketika kita sudah dapat asupan doa-doa yang banyak itu, pemahaman kita tentang agama ini juga harus semakin baik. Jadi ketakwaan ini jadikan prioritas. Ismul fa'ilnya al-muttaqi, orang yang bertakwa. Jamaknya muttaqun. Maka di awal surat itu kan dzalikal kitabu la raiba fihi hudzal lil muttaqin. Muttaqin, jadi orang yang bertakwa itu pedoman hidupnya berusaha untuk mendisiplinkan dirinya, menunjukkan dirinya atau kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk utama dalam perjalanan hidupnya, dengan berbagai macam tafsir di situ. Makanya kalau Al-Quran itu tidak dibaca, saya sering sedikit memaksa mahasiswa itu, bacalah Al-Quran setiap hari.
insya Allah kamu awet muda. Kok begitu Ustaz? Iya. Yang ngomong siapa? Yang ngomong ulama. Kalau ulama yang ngomong pasti punya perjalanan experience, pengalaman yang luar biasa. Makanya kalau mbah-mbah yang sudah 50 tahun, saran saya 1 bulan harus 1 khataman. Jangan dikurangin. Jangan minta Pak Ustadz gini, enggak, udah jalanin saja. Nanti setiap huruf Al-Quran itu akan memberikan dampak yang baik untuk tubuh kita. Itu penelitian, Pak. Jadi kalau kita mau muslim yang baik, maka pagi hari 3:30 bangun, jam 3 bangun, tahajud, kemudian sholat-sholat yang lain, minimal tahajud, kemudian sholat witir, kemudian kita baca Al-Quran, nanti kita pas habis subuh lagi kita baca kembali lagi minimal 1 juz atau 3/4 juz. Nanti sorenya juga sama, 1,5 juz, setengah juz atau 1/4, yang penting pokoknya 1 hari jangan sampai kurang dari 1 juz. Jadi 1 bulan 1 juz, 1 tahun 12 kali. Tapi itu kurang karena bulan Ramadan harus geber lagi. Itu diantara skala indikator-indikator yang baik. Karena apa? Salah satunya adalah kita seberapa perhatian terhadap kitab suci ini. Yang kita tidak tahu maknanya banyak. Kita nggak tahu bahasa Arab. Yang tahu bahasa Arab alhamdulillah. Karena di situ beda lagi. Jadi membaca Al-Quran tahu bahasa Arab dengan yang tidak, mungkin syukur-syukur Mbah punya tarjamahnya, dan itu juga lebih baik. Jadi kata-kata takwa di sini minimal tengoklah, perhatikanlah bagaimana interaksi kita terhadap Al-Quran yang itu kita akui sebagai kitab suci yang ditunjuk pada kita. Jangan sampai tidak. Jadi kalau tidak bisa belajar, tidak ada istilah terlambat dalam belajar. Syukur-syukur lebih intensif lagi, lebih banyak waktu lagi untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Karena apa? Mungkin bisa jadi mbah atau bapak-bapak, ibu-ibu sudah purna tugas. Nah, itu kesempatan. Jadi kesempatan untuk belajar agamanya lebih banyak, terutama berinteraksi dengan Al-Quran. Ada ayat Al-Quran yang mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Setiap Jumat kita dengar. Jadi takwa jadikan prioritas supaya kita bisa memperoleh kebaikan dan kemaslahatan dalam hidup kita. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana ajaran-ajaran agama yang ada dalam kita ini, yang kita peluk dan kita jiwa ini tidak setengah-setengah. Jadi beragama, upayakan kafah. Kafah di sini apa? Nalar kita, rasio kita harus tunduk. Jangan dibiasakan mengakal-akali syariat. Jadi biasanya kalau zakat itu, kalau yang paham ditunaikan dengan baik. Karena apa? Allah perintah 2,5%, nisabnya sudah sampai batas, ya sudah saya keluarin. Hal-hal yang lain dengan berkaitan dengan agama jangan dibiasakan nalar rasio kita mengotak-atik. Kalau ditanya kenapa? Terbatas. Kemampuan akal kita terbatas. Keterbatasan itulah yang harus diletakkan setelah bagaimana Al-Quran atau pedoman-pedoman yang semestinya kita tunaikan, kita lakukan. Jadi jamaah yang berbahagia, saya sedikit agak menggarisbawahi kenapa zakat ini biasanya tidak menjadi kajian-kajian yang populer. Karena biasanya penyakit manusia, jujur, penyakit manusia itu pasti terhinggapi penyakit bakhil. Maka disubuhkan ada doanya itu, wa na'udzubika minal bukhli. Jadi ya Allah, hindarkan kami, lindungi kami dari penyakit bakhil. Jadi enggan untuk mengeluarkan sesuatu, memberikan sesuatu yang terbaik yang selama ini Allah sudah berikan kepada kita, kita keluarin. Maka dalam agama Islam itu kalau kiai kami ngajarin apa? Give and give, not take and give. Beri dan beri, jangan ambil, beri. Jadi kalau Allah sudah memberikan banyak kenikmatan kepada kita,
Jangan lupa mengeluarkan sesuatu. Tapi biasanya setan tidak pernah ikhlas dengan apa yang kita lakukan. Akhirnya apa? Dibesitkan kepada nalar rasio kita. Nanti kamu begini, nanti kamu begini, dan semacamnya. Itu penyakit nalar yang tidak disinari oleh Al-Quran, yang tidak disinari oleh penjelasan-penjelasan agama yang komprehensif. Maka jamaah yang berbahagia, upayakan berislam secara total itu, nalar kita harus kita sehatkan. Al-aqlus salim. Kemudian ruhiyah kita juga harus kita sehatkan. Jiwa. Cara menyehatkannya gimana? Patuhi perintah Allah dalam bentuk muamalah kepada Allah. Itu biasanya akan menyehatkan. Jadi sholat kita, baik yang wajib maupun yang nawafil, perhatikan baik-baik setiap bacaan-bacaan yang kita baca. Itu akan memberikan dampak yang sangat signifikan bagi perjalanan ruhiyah kita. Jadi kalau kita enggan untuk qobla subuh, tahiyatul masjid, dan sholat-sholat yang lain, tanda kutip sedikit dipaksakan, sedikit didisiplinkan keengganan kita. Mulai dari wudhu yang baik, perhatikan wudhu kita. Maka jamaah yang berbahagia, ini cara mendidik diri. Kalau saya pribadi mengatakan ini cara mendidik diri. Makanya kajian-kajian yang ada di dalam masjid atau dimanapun kita mengikutinya, insya Allah banyak mendatangkan manfaat. Maka kan di situ ada istilah ad-dinu nasihah. Din itu nasihat. Berarti orang yang beragama mudah untuk menerima nasihat. Bahasa mudahnya kalau dalam surat Al-Asr, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi kalau kita enggan menerima nasihat berarti ada masalah. Seakan-akan kita lebih suci daripada orang yang menasihatin kita. Padahal bukan seperti itu. Kita harus luruskan bahwasanya apa? Kita sangat membutuhkan berbagai macam informasi tentang agama, ajaran-ajaran agama kita, supaya ketika perjalanan hidup kita ini tambah sehat. Sehat secara nalar, sehat secara ruh, jiwa, juga sehat secara badan. Jadi sehat badan itu penting, Pak. Sehat badan itu penting. Supaya sehat badan gimana? Salah satunya adalah kita bisa mengukur dari mana konsumsi makanan yang kita makan. Jangan sembarangan. Dan kita tahu bagaimana cara supaya badan kita ini sehat, fisik kita ini sehat, agar ibadah kita lebih maksimal. Jadi kalau badan kita sehat, ibadah kita lebih maksimal daripada badan kita yang tidak sehat atau mengalami masalah kesehatan. Maka pandai-pandai bersyukur dengan kesehatan yang kita punya. Saya sering memberikan nasihat untuk diri kami pribadi itu. Kiai sering bilang, fi kulli juz'in min ajza'il jismi haqqun. Setiap anggota tubuh kita ini punya hak, diberi asupan-asupan gizi. Jadi kalau Bapak pagi-pagi dari rumah ke masjid jalan kaki, itu lebih keren daripada naik motor. Meskipun saya tadi naik motor karena ya agak lumayan jauh. Tapi kalau biasanya kami ke Masjid Alawi itu kalau pagi pasti jalan kaki. Jadi jalan kaki pagi itu menyehatkan, dan itu tradisi Rasulullah. Jadi kalau masih di komplek Korea Thayyibah tidak perlu pakai motor, Pak, jalan kaki. Nanti pulang itu lebih nikmat lagi karena udara pagi itu lebih sehat. Dan banyak aktivitas-aktivitas yang akan nanti menyehatkan fisik kita. Maka berolahraga itu hak tubuh. Meskipun sebagian kami pecinta-pecinta olahraga tertentu, tapi niatnya adalah menjaga sehat. Nah, ketika kita sehat, ibadah kita lebih prima. Ibadah kita lebih semangat lagi. Maka sungguh sangat aneh ketika Allah memberikan kita sehat, sholat kita pas-pasan. Seharusnya sujud kita lebih keren itu. Maka nikmati apa yang Allah berikan kepada kita lewat ibadah-ibadah ritual. Jadi dari berdiri, ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, dan semacamnya, itu insya Allah semuanya menyehatkan. Ketika tidak sehat berarti pertanyakan, kenapa saya gak sehat? Meskipun kita manusia pasti diberi suatu waktu akan sakit, tapi ketika kita diberi kesehatan, rawatlah kesehatan itu sebaik-baiknya, agar ketika kita melakukan ibadah yang diperintahkan oleh Allah,
kita bisa menyempurnakan dari apa yang harus kita lakukan. Itu yang kedua. Jadi yang kedua adalah totalitas dalam menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah atau yang ada dalam nilai-nilai agama yang ada dalam agama kita. Yang ketiga adalah dalam muslim yang sejati itu ada sibghah. Sibghah itu celupan. Sibghah itu kalau Ar-Razi dalam tafsir Ar-Razi dimaknai dengan ajaran agama yang meresap, terjiwai dalam diri kita. Jadi ajaran-ajaran agama ini berusaha untuk kita bisa maknai sebaik-baiknya. Kenapa Allah memerintahkan dari syahadatain 9 kali yang wajib? Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kita disuruh sholat, disuruh zakat, disuruh puasa. Mudah-mudahan tidak hanya puasa Ramadan saja. Kita bisa puasa Senin Kamis, kita bisa puasa Ayyamul Bid. Syukur-syukur kalau ada yang lebih canggih puasa Daud. Itu semuanya adalah trik hidup sehat, kiat hidup sehat. Jadi Islam sudah punya kiat hidup sehat yang itu Rasulullah sudah contohkan. Kalau insya Allah Rasulullah sudah contohkan, insya Allah beres. Jadi percaya saja kalau sudah Rasul mengajarkan kepada kita sesuatu dan itu disampaikan dalam hadis-hadis yang sahih dan semacamnya. Karena apa yang ada dalam Nabi itu tidak ada yang memberikan penyakit pada kita. Jadi apa-apa yang dilakukan oleh Nabi tidak ada yang memberikan penyakit, akan mendatangkan penyakit bagi kita. Tinggal kita menunaikannya sepenuh hati atau tidak. Jadi ini sibghah ini harus kita upayakan agar agama ini benar-benar meresap. Ketika agama meresap itu menikmati agama. Jadi kita beragama ini kira-kira muslim kita itu bisa kita nikmati atau tidak. Itu berdasarkan sejauh mana kita menjiwai apa yang ada dalam agama ini. Kemudian yang lain, berusahalah untuk sibghah itu dimaknai dengan identitas kemusliman kita harus kita tunjukkan. Jadi kita menjadi muslim ini jangan ragu. Tidak perlu ragu-ragu lagi. Karena apa yang ada dalam agama ini bisa dipertanggungjawabkan dan memiliki argumentasi yang masuk akal. Meskipun sebagian tidak masuk akal. Karena apa? Menunjukkan keimanan. Sering saya tanya tes itu kepada anak-anak itu. Toharoh, ya Pak, bersuci. Kenapa harus tayamum? Tayamum itu kira-kira bersih atau bagaimana? Ya, kalau kita seharusnya bersih Pak. Tapi kenapa harus tayamum? Karena ketiadaan air dan semacamnya. Disitulah diantara cara Allah menguji keimanan, keislaman kita. Ada sebagian dari apa yang harus kita lakukan, kita tunaikan itu bisa jadi nalar sehat kita tidak mampu untuk mencernanya dengan baik. Jadi kita buang air besar. Tapi kenapa yang selain tempat pembuangan itu kita bersihkan, kemudian yang kita basuh muka dan beberapa anggota tubuh kita, disitulah ada sebagian yang bisa jadi nalar kita belum mampu untuk mencernanya dengan baik. Tapi kepatuhan dan ketertudukan kita kepada apa yang diajarkan oleh Nabi menunjukkan bahwasanya kita sehat secara akal. Karena apa? Karena Rasulullah itu tidak ada satupun ajarannya yang salah atau tidak ada satupun ajarannya yang bisa jadi tidak sesuai dengan fitrah manusia. Makanya Rasulullah itu sifat yang wajib itu perhatikan baik-baik. Karena apa? Sekali Rasulullah itu bohong, ajarannya salah, yang terjadi adalah runtuhnya seluruh ajaran yang ada dalam Islam. Sekali Rasulullah salah, sekali Rasulullah berbohong, maka runtuhlah seluruh ajaran agama yang ada dalam Islam. Tapi sampai detik ini kita tidak pernah mendengar Rasulullah berbohong. Rasulullah salah. Seluruh ajarannya otentik, bisa dipertanggungjawabkan. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi disitulah
kenapa Islam itu sampai sekarang? Sekarang Amerika, Jepang, negara-negara Eropa itu gereja sudah tidak laku. Dan mereka ingin tahu banyak tentang agama dan sebagian besar sudah bersahadat. Akhirnya menjadi saudara kita seiman. Nah, kita yang menjadi orang muslim otomatis harus lebih semangat lagi dalam mempelajari agama ini. Yang keempat adalah istiqomah. Jadi beristiqomah ini berat. Sholat datang sepertama setiap hari itu. Allah ya Pak Muslim Pak Alhamdulillah yang sering Pak Mukhlis sudah dipanggil oleh Allah, Ustaz Nurwan sudah dipanggil oleh Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa dan menempatkan yang terbaik. Tidak ada lagi contoh yang lain, bisa jadi belum seistiqomah beliau. Kira-kira kita bisa menggantikan atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Itu semua kembali kepada diri kita. Jadi istiqomah ini kalau kita tidak mampu yang berbagai macam yang ada dalam agama ini, minimal satu hal harus menjadi targetnya. Contohnya kalau bapak ibu pengen ngaji setiap hari 1 juz, ya sudah, tunaikan sebaik-baiknya. Tunaikan sebaik-baiknya. Kalau setiap hari bapak ibu infak subuh 5.000, 10.000 dan bisa jadi lebih baik, tunaikan sebaik-baiknya. Minimal itu menjadi sarana kita untuk mendidik diri agar istiqomah ketika orang lain mampu ngaji yang lebih, kita masih bisa memberikan sebuah andalan amaliyahnya. Jangan sampai semuanya biasa-biasa saja. Jadi yang istiqomah datang ke masjid ini lebih awal, tunaikan sepanjang hayat dan niatkan untuk ke sana. Mudah-mudahan itu diantara hal yang bisa kita lakukan dan kita bisa beristiqomah di situ. Siapa tahu kita bisa 5 waktu sholat yang berjamaah, tunaikan di situ. Jadi beristiqomah ini mudah diucapin, tapi melaksanakannya tidak mudah. Itu butuh kesadaran yang tinggi plus ilmu yang mencukupin dan terus mengupgrade diri tentang agama ini. Itu yang keempat. Mudah-mudahan ini sudah setengah jam lebih. Yang terakhir, tawazun, seimbang. Bagaimana kita berurusan dengan hal-hal yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Nah, tapi kemarin ada sebuah nasihat dari seorang ulama menyampaikan itu, seimbang itu gimana sih? Tapi beliau menjawab begini, kejar dunia. Kita pasti protes tuh. Kejar dunia. Tapi prioritaskan akhirat. Selama ini kan kita seimbang aja. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Ayatnya kan itu ada. Jadi wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa dengan dunia. Tapi sekarang bisa jadi dunia lebih kita pentingkan, akhirat ntar. Kan begitu biasanya. Dunia lebih kita pentingkan, akhirat ntar. Kalau sudah tua baru mulai sadar. Ketika badan sehat ntar aja. Biasanya kan begitu. Makanya ada yang memberikan nasihat. Tapi silahkan nanti di debat boleh dijadikan bahan pemikiran juga, monggo. Kejar dunia, tapi prioritaskan akhirat. Jadi kalau kita sudah sampai masjid, ada kesempatan beramal maksimal, jangan setengah-setengah. Jadi kalau sholat ya benar-benar, wudhunya ya benar, maka wudhu itu jangan cepet-cepet Pak ya. Kalau wudhu itu yang bersih, pokoknya sunnah-sunnahnya berusaha kita tunaikan dengan baik, dan airnya jangan ngucur deras gitu, airnya ngeliris saja. Itu kan ada nasihat dari Ustadz Budi Ashari itu. Jadi Rasulullah kalau wudhu itu tidak lebih dari 600 ml. Jadi air aqua, air apa itu yang kita pakai itu masih turah, itu masih sisa itu. Kalau kita enggak, kan airnya banyak Ustaz. Bukan masalah itunya. Rasulullah ngajarin gimana, ya udah kita latihan itu yang dikit tapi maksimal itu. Jadi masalah model kayak gini ini
Kelihatannya sepele, tapi wudhu ini, ya wudhu yang kita mulai di sholat kita dengan wudhu itu, upayakan sebaik-baiknya, karena itu diantara awal kita menanamkan sebuah ibadah ritual. Jangan sembrono dengan wudhu. Syukur-syukur kalau kami nasihatin itu, di dalam kamar mandi ada toilet. Lebih baik kalau di rumah ada yang tidak ada toiletnya, di luar. Masuk mana lagi Ustaz itu? Itu adab. Adab itu riyadhatun nafas, limuhasinil akhlak. Latihan jiwa untuk memperbaiki akhlak. Jadi kalau ada Hanafiyah di luar, itu keran-keran itu lebih baik daripada bapak atau ibu berwudu di dalamnya ada toilet. Ada juga pertanyaan yang lain juga. Ustaz, boleh nggak kalau wudu kita maaf telanjang bulat? Boleh, tapi adab kita kurang. Jadi yang sederhana semacam ini harus kita tahu, dan kita berusaha untuk melakukannya dengan yang terbaik agar sholat kita juga terpengaruh oleh apa yang kita lakukan tadi. Jadi kembali pada tawazun. Tawazun itu keseimbangan. Meskipun tadi ada sebuah nasihat, kejar dunia, tapi prioritasnya tetap akhirat. Pentingkan akhiratnya. Kalau di ayat ini walatan sanasibaka minad dunya, jangan lupa urusan dunia. Wong ayat ini sebenarnya sindiran bagi kita. Di situ dikatakan jangan lupa tentang urusan dunia. Ternyata apa? Fokus kita lebih pada dunia daripada akhirat. Kan aneh. Jadi ayat Al-Quran ini bukan sebuah warning kepada kita. Kalau kita hidup di dunia ini, jangan lupa urusan dunia. Ternyata apa? Kita lebih serius ngurusin dunia daripada urusan akhirat kita. Maka sekali lagi kalau ingin nasihat yang terbaik, salah satunya adalah ketika ada saudara kita meninggal dunia, sekali-kali kita lebih merenungin, bisa jadi suatu waktu dan pasti suatu waktu kita akan meninggal. Ketika meninggal, modal apa yang kita bisa bawa? Salah satu amal soleh. Amal soleh apa yang kita bawa? Salah satu yang adalah keistiqomahan kita dalam beragama, kemudian memaksimalkan kemusliman kita, kepasaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan melakukan ketaatan, kepatuhan yang itu basisnya dasarnya adalah Rasulullah sudah menyontohkan hal-hal itu, sehingga kita berusaha untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan menambah hasanah keilmuan dan menjadi salah satu amal soleh yang bisa kita lakukan dalam keseharian kita, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam berislam menjadi seorang muslim, dan mudah-mudahan kita termasuk kelompok golongannya yang Rasulullah ridhoi, yang Allah ridhoi dalam perjalanan hidup kita. Mohon maaf, akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.